wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channelnya Tukang Irit. Kali ini saya bersama teman saya, sahabat alam. Oh, baru bangun tidur. Baru bangun tidur katanya. Nah, kali ini saya akan gerbak ya ini koleksi sahabat alam. Ya, Mungkin satu persatu akan diperlihatkan dan akan dijelaskan. baik boleh. Kang, apa aja Kang? Ini sebetulnya kan buat peliharaannya itu sudah berkurang sih sebetulnya sekarang Nah, karena kenapa bisa berkurang? yang pertama saya jarang di rumah gitu, jadi yang kedua nggak ada yang ngurus, belum punya inilah pengurus pribadi gitu. Jadi masih sama saya gitu, Jadi repot gitu ya? Itu takutnya nanti dia hewan-hewannya tuh gak keurus terus mati. Daripada mati. Dikurangin aja gitu. Ya paling seadanya cuma segini aja. Dari mulai ini dulu ya. Itu nih. Ini dari ular yang apa ya, ini yang bisa dihandle sama siapa aja sebetulnya. Tapi walaupun seperti ini, ularnya ini berbisa medium kan. Nah, kalau misalkan berbisa medium seperti ini efeknya untuk manusia gimana? Paling bengkak. Oh, bengkak. Kalau misalkan imunnya jelek, Ya bisa lebih bengkak lagi, lebih agak parah lah gitu. tapi kalau misalkan untuk kematian Belum ada catatan. belum ada catatan. Iya. Nah, ini jadi dari jenis apa? Ini Boiga Drapiegi. Nah, untuk jenisnya ini ada berapa? Oh banyak. Oh, banyak. Banyak ya, kalau dari Boiga bisa belasan lah. Karena Boiga ini salah satu ular kolobris yang banyak ya ininya spesiesnya lah gitu. Ini untuk habitatnya di mana ini? Di pohon atau di tanah? Di pohon. Ini fungsi dia kepalanya lebih besar daripada lehernya. Nah, ini fungsinya untuk menjulurkan bagian badannya ke dahan-dahan yang lain. Jadi bisa lihat aja tuh. Jadi bisa mengangkat tubuhnya tuh sampai 80%. Tuh. Jadi kalau misalnya di pohon, dia itu gampang banget buat pindah ke ranting yang lain gitu. Itu untuk cari makanan atau untuk apa itu? Iya, biasanya buat cari makan, buat berlindung juga kan. Dia nih sebetulnya kalau di pohon sama dengan ranting, warna coklat. Kalau misalkan untuk makanannya ini jenisnya apa aja? Ini bisa tikus, bukan tikus, bisa cicak, bisa kadal. Tapi kalau misalnya udah ukuran yang besar, nah itu baru bisa makan burung. Jadi ini belum maksimal ini? Belum, ini bisa sampai 2 meter lah. Oh, mantap juga ya. Boiga mah nggak ada yang pendek, Boiga itu panjang-panjang. Karena untuk didesain untuk pindah-pindah pindah-pindah tempat di pohon gitu. Ini udah cukup kayaknya. Boleh pegang nih. Boleh. Lihatin di kamera di situ. Nah, ini teman-teman, cukup cantik. Aduh, orangnya can mandi euy. Malah tuh. Baiklah, kieu lah. Sayana lah. Terus mana deh? Yang ini udah ya, kita masukin. Sekarang mah ularnya lagi sedikit kan. Tapi ada kemungkinan nambah lagi nggak nih? Bisa jadi. Ya kalau piala ular mah tergantung ini ya, kebutuhan. Nah, kalau yang ininya nih, ini ular viper. Ular viper hijau ekor merah atau Trimeresurus insularis. Jadi ini berbisa tinggi. Kalau habitatnya mah sama seperti yang tadi. Dia ini walaupun kayak gini ular arboreal, jadi dia di tempat-tempat kayak pohon gitu. Nah, kalau yang di bawahnya itu baru Boiga melanota, Dendrophila melanota nih. Nah, ini harus hati ya kayak gini. Soalnya ini ada yang lebih bahaya di sini nih. Betul. Jangan sampai
tergigit kembali karena kan saya sudah pernah digigit sama ular itu. Nah ini untuk efeknya kemarin dulu itu berapa lama kan? Sampai 2 mingguan. 2 minggu teman-teman. 2 minggu. Itu bisa mengakibatkan kematian ya? Kalau tidak ditangani secara tepat bisa sampai menyebabkan kematian kalau. Wah teman-teman, Karena dia harus hati-hati ya, sangat bahaya. ini bisa sampai membuat gagal berhentinya pernapasan kalian. Itu teh ada berapa fase itu kalau misalkan tergigit ular seperti itu? Hah? Kalau fase biasanya kan ada 2, fase sistemik sama fase lokal. Kalau fase lokal biasanya lebih cenderung ke bengkaknya aja. Tapi kemungkinan selamat ada kalau misalkan fase lokal. Kayak saya kan dulu fasenya fase lokal. Kalau fase sistemik, nah itu sudah ke organ dalam, kayak misalnya ke paru-paru, jantung. Nah itu udah fase sistemik, udah muntah darah. Nah itu baru udah organ dalam tuh udah rusak. Jadi kemungkinan selamat. Betul. Wah. Bahaya. Awas. Ini sedikit punya hari orang dia nih. Punya hari itu. Bahaya kawan-kawan. Nah, teman-teman tuh bahaya tuh. Nah. Ini ular boiga Dendrophila melanota. Jadi ular ini sebetulnya berbisa medium. Jadi bagi orang-orang yang imun tubuhnya lagi kurang fit, kalau tergigit ular ini bisa lumayan juga. Kayak bengkak lah, terus kayak meriang. Jadi tetap gitu ya, harus hati-hati, jangan sampai. Ntar disensor aja. Disensor aja ya. Nah, tuh. Ini bekas gigitannya tuh. Iya, barusan. Jadi diusahakan kalau misalkan menemukan ular yang seperti ini dibunuh jangan. Ya lebih baik menghindar aja lah. Kalau misalkan dekat tuh lebih baik cari orang yang bisa aja lah. Tuh. Ini sebetulnya kalau di daerah kita ini nggak ada. Nah, ini kan lokality dari Jambi. Tuh. Lokalitinya dari Jambi dan memang tuh. Ciri-cirinya kalau dari Jambi itu Kang, dia ini cenderung kuningnya itu nggak terlalu dominan. Sedikit ya? Sedikit. Ini boiga Dendrophila melanota. Mantap. Ini ukurannya ini udah maksimal atau bisa lebih gede lagi? Kan ada yang gede, nanti kita coba liatin. Ini udah agresif nih. Udah lumayan ini nih. Pelupuk soalnya dia. Ini sebetulnya lagi sakit tuh. Cantik tapi mematikan nih. Si ular pohon ya. Ini ciri-cirinya simpel aja sih kalau buat ular yang warnanya hijau, terus ujung ekornya merah, nah baru itu yang berbahaya. Ya kayak ini kan merah nih, gitu. Tapi kalau ular hijau yang lain, misalnya kayak ular bonceng atau ular gonyosoma, mereka bukan merah ekornya, tapi ke silver lah. Sama yang warnanya. Hampir mirip sama ini, cuma dari kepala juga agak beda ya. Yang ini ada segitiga ya. Biasanya kalau ular ini pohonnya tuh gak terlalu tinggi-tinggi, misalnya di semak-semak gitu. Justru iya, justru kalau ular-ular yang lain biasanya pohon itu lebih tinggi-tinggi, kayak ular kucu kan, terus kayak ular gonyo, terus kayak ular-ular hijau lainnya kan, biasanya mereka pohonnya tinggi-tinggi. Kalau ini di semak-semak lah gitu. Ini untuk bisanya medium atau hemotoksin, berbisa tinggi. Dia menyerang sistem darah, hemotoksin. Makanya kalau orang tergigit ini kan rata-rata bengkak gitu. Kalau misalkan tidak ditangani dengan benar itu bisa mengakibatkan kematian. Betul. Nah ini untuk taringnya nih. Ini taringnya taring lipat. Taring lipat yang luar biasa. Wih, gede banget ya, panjang. Anjir, tuh bisanya tuh keluar tuh. Bisanya keluar tuh nih. Tapi bisanya kayak nggak kuning ya? Iya.
kayak sedikit keruh gitu Iya, kan. kayak keruh ya, kayak air comberan. Hati-hati ya teman-teman ya, kalau misalkan menemukan ular seperti ini lebih baik ya menghindar aja. Ngeri. Dua minggu dulu dipacok. Wah, jadi nanti nggak pertulungan. Wah. Penelitian